Teman-teman, sehat semuanya? Saya Alhamdulillah sehat izin, deh. share screen ya, eee, Silakan. Terprop. Oke, insyaallah saya akan menjelaskan tentang, perkenalan diri dengan CV beasiswa menarik. Ini permintaan dari panitia ya. Waktu itu saya mungkin pernah menyampaikan ini juga ke teman-teman di Salman ITB ketika lagi, intelektual muda, jadi membahas soal ini juga ke teman-teman gitu, berbagi sharing bagaimana sih kita membuat CV untuk, beasiswa gitu. Oke, tadi saya udah dikenalin, eee, tapi tadi, di sini mungkin nggak ada saya kebetulan award di LPDP di tahun 2015, jadi udah tua banget 6 tahun yang lalu, dan sekarang sebenarnya saya lagi berproses untuk berjuang menjadi awardee lagi. Alhamdulillah kemarin sudah lolos tes substansi akademik, mau ke wawancara untuk studi S3 saya gitu, insyaallah mau melanjutkan kuliah saya di, S3. Nah, sebelumnya saya itu PK 42 di tahun 2008, jadi udah tua, sekarang udah, eee, PK 100, hampir PK 200-an kayaknya sekarang mah. Tadi juga udah dijelasin sama Terprop sedikit, tentang background pendidikan saya. S1 saya ilmu perpustakaan, S2 saya ilmu kesejahteraan sosial. Mungkin ini teman-teman juga bertanya-tanya, "Oh, kenapa ya bisa beda dan kenapa dulu bisa dapat, beasiswa LPDP padahal non-linear?" Gitu. Nah, ini, juga ada pengalaman saya nanti yang mungkin bisa berbagi sama teman-teman nih. Mmm Saat ini dari tahun 2018 saya berprofesi sebagai, dosen di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung di Dago. Jadi tadi tuh alamatnya sebenarnya bukan alamat tinggal tapi, Poltekkes Bandung, eee, yang lainnya bisa sama teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya jadi bagian terakhir yang kita pikirkan ketika melamar beasiswa ya teman-teman, pekerjaan gitu. Apa ya, list yang terakhir lah gitu yang kita update gitu untuk kita kerjakan sebagai bahan pendukung, kita untuk, lamar kerjaan atau, lamar beasiswa gitu. Padahal sebenarnya CV ada juga bagian penting gitu di mana kita perlu menuju diri kita melalui CV itu. CV sendiri mungkin teman-teman juga udah tahu itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah the course of your life atau brief story of your career. Jadi, memang adalah brief singkat tentang diri kita. Kemudian dari pengertian-pengertian CV yang ada, sebenarnya yang paling pas dan yang paling menarik itu CV is your sales document that highlight achievement and expand such a way that they're motivated to meet you. Jadi, CV itu adalah bagian dari kita, untuk, menjual diri kita gitu. Maksudnya, supaya orang, pertama kali tahu kita, itu bisa dilihat dari CV kita gitu. CV kita itu menggambarkan siapa kita. Jadi CV itu juga, salah satu part yang penting gitu ketika kita melamar beasiswa atau kita lagi sekolah, mencari sponsor, ataupun tadi melamar kerja. Nah ini, jadi CV itu adalah personal sales brochure, not an autobiography. Kenapa? Karena, di CV itu kita nggak perlu sebenarnya masukin segala hal yang mau kita masukin, tapi, itu tergantung purpose kita, CV itu buat apa, apa yang mau kita tonjolkan dalam CV itu, gitu. Jadi walaupun kita punya banyak sekali pengalaman, punya banyak, atau, pernah ikut segala hal gitu ya, tapi nggak harus itu semuanya yang ada dalam perjalanan hidup kita di CV. Tapi cukup, tergantung kita mau, menunjukkan diri kita tuh siapa sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau menunjukkan, saya misalnya mau menunjukkan diri saya tuh, ngajar gitu, ya berarti, apa yang saya masukin di CV ada pengalaman-pengalaman saya yang related dengan, pengajaran gitu. Misalnya saya mau menunjukkan, diri saya sebagai researcher gitu, berarti adalah pengalaman meneliti saya. Nah, selain itu, saya juga berkaitan dengan profesi sebagai pekerja sosial misalnya. Nah, ketika saya mau menunjukkan di CV saya bahwa saya adalah pekerja sosial yang profesional, maka di CV saya isinya ya hal-hal yang berkaitan dengan
pekerja sosial, pengalaman-pengalaman saya volunteer mungkin, terus kemudian pengalaman-pengalaman saya, pengabdian ke masyarakat, bekerja di masyarakat. Nah, itu yang, dimasuk dalam CV. Makanya, CV adalah sales brosur kita gitu, seperti apa kita mau menampakkan diri kita gitu di hadapan orang yang membaca CV kita. Oke, eee ini, CV for academic purpose, untuk tujuan akademis. CV itu ringkasan yang ditulis dengan hati-hati dan dipresentasikan untuk memastikan bahwa kita memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan beasiswa ataupun melanjutkan pendidikan dengan menunjukkan kemampuan, talent kita di bidang akademik. Nah, dalam, CV untuk, tujuan akademik itu ada fungsinya ada beberapa. Ada untuk mendaftarkan beasiswa, seperti kalau di LPDP sebenarnya nggak ada, kita tetap tentukan, ada formulirnya tersendiri ya teman-teman. Nah itu ada tips and tricks-nya sendiri gitu, untuk memasukkan CV kalau misalnya beasiswa itu sudah menyediakan application form. Nah, usahakan kalian mengisi tuh semua field-field yang ada, di application form itu. Itu untuk, beasiswa yang sudah ada, formulir aplikasi khususnya tersendiri. Kemudian ada lagi beasiswa AAS. AAS itu juga selain ada application form-nya, kalian juga melampirkan CV. Nah, itu, eee, bisa juga, menggunakan, format CV kemudian bisa juga untuk mendaftar, perguruan tinggi bagi kalian yang mau melanjutkan di, master by research atau ke jenjang doktoral atau PhD. Nah, itu perlu banget, CV untuk ketika kalian mencari supervisor hubungannya. Jadi ketika kalian mau berkenalan dengan supervisor, kalian email-email-an sama supervisor, itu, butuh banget kalian menunjukkan CV kalian terutama di bagian publikasi. Jadi, si calon supervisor itu tuh tahu gitu kalau kita punya experience di bidang itu. Kemudian, mendaftar pekerjaan di bidang akademik, misalnya mau menjadi dosen, atau mau menjadi asisten dosen, staf pengajar, menjadi researcher. Nah, itu perlu juga, CV for academic ini. Kemudian, tentunya apply buat, mendapatkan grant riset ya. Nah, itu juga perlu, adanya CV akademik, gitu. Eee, komponen yang ada di CV, eee, banyak, komponen yang ada di CV, eee, semuanya itu merepresentasikan, achievement kita, hal-hal yang signifikan, kemudian juga award yang kita dapatkan selama perjalanan akademik karir kita, ataupun kalau misalnya untuk pekerjaan berarti, selama kita bekerja gitu, apa yang sudah kita achieve. Nah, komponen yang dalam CV umumnya itu ada tentunya ada personal details kayak nama, alamat, terus ada career summary, ada education, employment atau professional experience, administrative experience, teaching experience, publication, riset, paten, honor dan awards yang pernah kalian dapatkan, funding ini berkaitan dengan research grant, kemudian, eee, kehadiran atau presentasi di seminar atau konferensi internasional, terus kualifikasi lainnya. Terus, interest kalian di social activities atau volunteer volunteer, channel affiliation dan membership, sama references. References ini umumnya adalah, pembimbing akademik kalian. Oke. Saya akan jelasin satu-satu, tadi kan banyak banget ya, ada personal details dan lain-lain. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus menuliskan di, academic CV gitu, untuk personal details. Biasanya kan ada yang nulis ya personal details, nama siapa, terus, jenis kelamin apa, terus, nah sebenarnya itu nggak, terlalu dibutuhkan banget gitu untuk menulis itu semua. Kan ketika kita dari nama, sudah bisa terlihat atau dari personal statement kita misalnya, kita menunjukkan bahwa kita, laki-laki atau perempuan gitu. Jadi nggak perlu lagi di-state, laki-laki atau perempuan gitu. Atau kita menunjukkan foto kita aja, jadi udah tahu kan, dengan adanya foto kita,
jenis kelaminnya apa gitu. Jadi nggak perlu personal details tuh sedetails itu. Jadi yang umumnya ada itu adalah nama, alamat, nomor telepon, email, ini nationality ketika kita mau berhubungan sama yang, supervisor ketika kita kalau mau daftar, misalnya S3 di luar negeri. Kemudian, visa status ini opsional kalau memang ada. Nah, kenapa saya memasukkan di CV saya itu adalah alamat, kantor sebenarnya. Nah, baiknya, ketika kalian sudah bekerja secara profesional, itu di CV itu memasukkan alamat ya, alamat, bukan alamat tinggal gitu, tapi alamat kantor gitu yang menunjukkan, bahwa, di mana tempat profesional kalian berada gitu. Jadi baiknya seperti itu. Dan biasanya alamat ini kan digunakan sebagai alamat surat menyurat yang utama. Nah, itu berarti, biasanya kita menunjukkan di mana, eee, profesional kita ada gitu. Makanya di sini contohnya saya menuliskan, alamat kantornya adalah di, Poltek Esos Bandung, kayak gitu. Nah ini, eee, sebenarnya cukup dengan ini gitu, yang ada di personal details cukup nama, alamat, nomor telepon, sama email, aktif kalian, kayak gitu. Kemudian di career summary. Nah, ini career summary itu adalah, biasa juga disebut, profiling kita gitu. Kayak goals kita dalam karir itu mau seperti apa, atau saat ini posisi kita di mana dan kita mau ke mana. Nah, itu perlu gitu dalam CV, sebenarnya kita mau apa, kita siapa dan mau ngapain gitu. Nah, ini ada contohnya, misalnya social work researcher with 3 years of experience, focusing di mana fokusnya, kemudian, ke depannya mau jadi seperti apa. Nah, itu tertuang dalam career summary kita. Nah, ini misalnya kalian kan, saya adalah misalnya engineer atau saya, lulusan dari eee, fakultas hukum, saya ke depannya mau menjadi, eee pengacara yang seperti apa, misalnya pengacara yang, di LBH misalnya atau seperti itu. Nah ini, dituangkan di career summary gitu. Jadi, kita mau jadi apa ke depan dan saat ini posisi kita ada di mana, itu dituliskan di career summary. Ini nggak perlu banyak-banyak, cukup 5 sampai 7 kalimat saja, gitu. Mmm. Kemudian ini, pendidikan. Tentunya perlu ya ditulis, pengalaman pendidikan kita dalam sebuah CV. Nah, umumnya kan kita hanya menulis, cuma kuliahnya di mana, terus udah gitu, meja gitu. Sebenarnya bagus kita menuliskan kalau misalnya memang, by riset, lulusnya itu kita tekan judul tesis kita apa, judul skripsinya apa, nah itu dituliskan. Atau kalaupun tidak ada, boleh dimasukkan GPA. Atau lebih baik lagi ketika kalian punya prestasi tertentu misalnya, ketika menempuh pendidikan, kalian terpilih sebagai, eee, mahasiswa berprestasi gitu, itu boleh juga dimasukkan gitu, di misalnya, eee Bachelor of Humanities, terus, pada tahun sekian terpilih sebagai, apa, mahasiswa berprestasi gitu. Nah, itu dimasukkan di sini, tapi nanti jangan tumpang tindih ketika ada honor and awards, kalian tuliskan itu lagi gitu. Jadi ini pilihan di education ini kalian mau menonjolkan, eee, pengalaman kalian lulus tuh pernah riset atau prestasi kalian kalian di bangku kuliah. Nah, ini juga, boleh gitu dilakukan. Tapi nantinya kalian tidak boleh tumpang tindih ketika berbicara lagi honor and awards gitu. Itu terkait dengan education. Kemudian nih, professional experience atau pengalaman bekerja ya, ini juga penting gitu dimasukkan ke dalam CV, yang sudah dilakukan dan bukan saja melis pernah bekerja, nah tapi tadi achievement yang didapat dalam pekerjaan itu atau, job desk secara umum, dari yang kalian kerjakan, itu seperti apa. Kalau punya achievement itu lebih bagus, misalnya pernah meng-handle misalnya, 30, karyawan gitu, atau meng-handle 30, staf untuk, project apa. Nah, itu baiknya dituliskan gitu menuliskan, terkait dengan professional atau employment experience. Nah,
Kemudian terkait dengan admin experience, ini tuh berkaitan dengan sebenarnya ketika kita belum punya pengalaman profesional belum bekerja secara profesional. Kita masih menempuh pendidikan itu, kemudian kita pernah nih diajakin sama dosen misalnya jadi, eee eee, panitia dalam, conference internasional, misalnya seperti itu. Atau kalian diajakin sama dosen jadi bagian dari ikut, eee, di jurnal misalnya, tapi mengelola jurnal itu gitu. Ada mahasiswa mungkin yang pernah diajak sama dosennya ikut mengelola jurnal. Nah, itu boleh dimasukkan di administrative experience ini. Atau misalnya kayak S1 perpustakaan, kita pernah tuh magang di, perpustakaan di kampus gitu. Nah, itu juga bagian dari administrative experience, itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini teaching experience. Nah, kalau tadi administratif, kalau ini misalnya kalian punya pengalaman pernah jadi asisten dosen. Nah, itu masuknya ke dalam heading-nya tuh teaching experience atau pengalaman mengajar gitu. Nah, ini bisa kalian masukkan apa mata kuliahnya, kapan kalian mengajarnya, kemudian responsibilities kalian apa. Misalnya memberikan kuliah selama 2 jam atau misalnya kalian, diminta tolong sama dosen misalnya menjaga ujian gitu, atau mengawasi ujian. Nah, itu juga bagian dari teaching experience sebenarnya, karena kalian mengamatinya ujian misalnya. Nah, itu juga bisa masukkan ke sini. Eee, Kemudian, publikasi. Sebenarnya kan dalam sebuah, CV akademik itu penting adanya publikasi, apalagi kalau misalnya dari, eee, master degree mau ke doktoral gitu ya, kan yang ditanya adalah apakah pernah punya pengalaman menulis, apakah punya jurnal. Nah, itu penting untuk memasukkan, publikasi ini ke dalam, CV kalian. Kalau misalnya kalian punya CV yang banyak publikasinya itu yang, sesuai dengan misalnya, kalian mau daftarnya ya, kayak saya misalnya mau lanjut di public policy atau social policy. Berarti isinya adalah publikasi yang berkaitan dengan social policy saja. Ketika, saya sebagai, pustakawan yang sebelumnya misalnya penelitian-penelitian saya ketika satu akhirnya nggak saya masukkan gitu, karena saya cuma menunjukkan bahwa, saya, meneliti social policy itu kayak gimana gitu. Nah ini, memilih, publikasi yang kita punya. Tapi kalau misalnya, masih cukup, kan CV itu maksimal kalau bisa, eee, 3 halaman tuh udah terlalu 2 halaman. Nah, tapi kalau misalnya CV kalian masih cukup memasukkan publikasi tapi, kita membuat CV, kita tuh sebenarnya mau dilihat sama yang baca CV-nya tuh kita siapa sih? Nah gitu. Itu, saran dari saya sih. Kemudian nih, meneliti. Nah ini halnya, diajak oleh dosen, penelitian bareng. Nah itu bisa, itu CV, kalian posisinya sebagai apa, gitu dalam penelitian tersebut. Nah ini, boleh banget dimasukin. Nah ini, tentunya honors and awards itu tadi. Tapi tadi nggak boleh tumpang tindih dengan yang kalian tuliskan di education misalnya kalau kalian mau menampilkan honors and awards ini. Kalau kalian mau menampilkan sendiri kayak misalnya honors and awards-nya banyak gitu kan, selalu menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas, tingkat fakultas misalnya. Kan itu ada 2 misalnya. Nah itu bisa kalian masukkan di sini. Atau prestasi yang lain misalnya mendapatkan beasiswa dari mana, atau pernah dapat apa, dapat Nobel atau apa, nah itu dimasukkan di Honor and Awards ini teman-teman. Nah ini terkait dengan, research grant atau kita dapat, dana bantuan penelitian. Nah
kalau kita tadi arahnya adalah mau untuk CV kita digunakan untuk mendapatkan research grant, tentunya perlu maksud, research grant ini gitu. Eee, Tahun berapa kita dapat, kemudian judul, penelitiannya itu apa, siapa yang jadi PI-nya, principal investigator, kemudian nama research grant-nya itu apa, jumlahnya berapa, role kita sebagai apa, kita kerjanya ngapain aja, ketika dapat grant itu perlu dituliskan. Kemudian ini, eee, tentang, konferensi dan seminar. Nah, ini, disarankan itu nulis yang paling relevan gitu, eee, paling tidak itu adalah 5 sampai 7 tahun ke belakang gitu. Jadi jangan yang terlalu lama gitu ketika kalian memasukkan conference and seminar ini. Jadinya kan, kita suka masukin nih, kita sebagai partisipan aja suka masukin misalnya, tapi bukan partisipan aktif misalnya. Nah, itu baiknya, kalau ada yang lain, jangan dimasukin dulu, tapi kalau misalnya memang tidak ada, itu boleh dimasukkan misalnya, dan kemudian ketika kalian memasukkan misalnya jadi partisipan, misalnya seminar inilah, seminar CV gitu, dan ada sertifikatnya kalian dapat, mmm, dituliskan gitu, mendapatkan apa dari, seminar itu, apa yang kalian, dapatkan, paling satu kalimat aja itu kalian tuliskan, ketika kalian menuliskan, at conference atau seminar ini, itu boleh dituliskan. Tuh. Tapi yang utamanya sebenarnya adalah ketika kalian, menjadi entah itu poster presentation atau oral presentation, itu yang diutamakan sebenarnya yang dituliskan ketika menuliskan conference and seminars ini, teman-teman. Gitu. Untuk selanjutnya adalah other skills qualification. Nah, ini tadi. Eee, ini bisa kalau misalnya kita mau menunjukkan kita sebagai leadership, yang punya skill leadership itu boleh. Kan suka ada yang buat bintang-bintang seperti ini ya, atau seperti yang di CV saya, misalnya leadership experience-nya sudah melakukan apa aja, itu boleh. Pernah misalnya menjadi pemimpin misalnya, 14 mahasiswa kemana atau pernah menjadi ketua BEM kan bagian dari, leadership experience kalian dan melakukan apa. Nah, itu juga boleh itu dimasukkan di sana. Atau kalau mau kayak gini juga boleh, pakai bintang-bintang ini juga boleh gitu untuk menunjukkan skill kalian. Nah, untuk menunjukkan skill kalian yang bisa desain misalnya, saya jago desain dan lain-lain sebagainya. Nah, itu di mana ketika CV kalian, kalian buat desain yang bagus. Jadi tanpa kalian tulis, kalian jago desain, itu orang udah tahu gitu, "Oh iya, ini udah terlihat dari CV-nya bahwa orang ini jago desain," gitu. Ketika kita mau menunjukkan kita itu pintar desain, ya dari situ aja, nggak perlu kita tuliskan lagi skills desain gitu, kecuali misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu yang mau kita tulis, misalnya aplikasi itu khusus gitu yang bisa ahlinya kita doang. Nah, itu baru, bisa kalian tuliskan, misalnya bisa aplikasi apa gitu, mampu mengoperasionalkan aplikasi apa. Nah, kalau bisa pun ketika tadi itu related sama entah pengalaman riset, entah administratif atau pengalaman pekerjaan, si kemampuan kalian melakukan, sisipkannya tuh di sana gitu, tidak di sini. Jadi kalian tunjukkan di sana bahwa ketika saya bekerja sebagai ini, saya buat MySQL misalnya, saya ini. Nah, itu boleh di sana dibandingkan dengan terpisah di sini. Jadi orang tahu, oh iya dia jago MySQL, dia pernah kerja misalnya di mana gitu, misalnya di Bukalapak atau di mana gitu misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ini, certification. Sertifikat itu kan, biasanya berhubungan dengan skill kalian gitu. Saya, sertifikat sebagai auditor atau sertifikat sebagai, pengawas atau apa gitu, misalnya dari kampus gitu, misalnya dapat, nah itu dimasukkan. Tapi kalau misalnya sertifikat tadi yang karena datang attend di seminar, saya sih tidak menyarankan menuliskannya terlalu banyak gitu, kecuali tadi itu related sama kalian menunjukkan siapa kalian, itu boleh dimasukkan. Kemudian yang sertifikat bahasa Inggris, itu juga boleh tidak gitu, karena kan, misalnya kalian sudah langsung menulisnya in English, itu sudah menunjukkan kalau
kalian tidak pasif berbahasa Inggris gitu, tapi boleh juga ditambahkan kalau kalian mau menuliskan, "Oh, TOEFL saya sekian," gitu, "IELTS saya sekian," gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi tadi tergantung kita mau ke arah mana sih kita menunjukkan siapa kita. Kemudian ini terkait dengan social activities. Ini kegiatan sosial yang kalian lakukan paling tidak 5 sampai 7 tahun terakhir. Ini ada beberapa contohnya yang dilakukan. Tadi kalau misalnya tadi mau ngomong leadership experience karena kalian pernah jadi ketua BEM atau ketua sebuah organisasi, masukkan aja di heading-nya misalnya leadership experience karena itu kalian mau menunjukkan bahwa saya leader, sebagai leader bukan pengalaman berorganisasi. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau masukkan adalah bagian saya bisa teamwork, saya bisa bekerja sama dengan banyak orang. Nah, itu bisa dimasukkan di subheading ini, misalnya organisasi, pengalaman berorganisasi kalian gitu, di mana aja gitu. Nah, itu boleh dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau professional affiliation atau membership kan, banyak ya, misalnya sebuah profesi itu kan ada asosiasinya. Nah, itu ketika kalian bergabung, itu boleh dimasukkan karena bagian dari, profesional kalian, menunjukkan profesionalisme kalian dalam, profesi kalian, itu boleh. Nah, ini yang terakhir itu, reference atau tadi, pembimbing yang bisa memberikan, bisa tahu kualifikasi kita gitu. Jadi ketika, orang itu lihat CV kita, oh juga tahu, oh ternyata dia pernah punya relasi sama ini loh gitu. Ini tuh, atasannya atau karena tadi ada misalnya, oh ini pembimbingnya, ternyata sama ini loh gitu. Jadi ini referensi itu juga penting gitu untuk dituliskan di CV, terutama CV akademik gitu. Nah, kan tadi udah banyak banget gitu ya yang saya jelasin, banyak banget sih struktur dalam CV ya, ada sampai 15, tapi katanya nggak boleh banyak-banyak nih halamannya, gimana? Nah itu adalah, tadi, pinter-pinter kita, sebenarnya kita mau kemana bawanya gitu. Secara umum, CV itu perlu kita tuliskan adalah yang pasti, personal information tentang kita. Tentu terus juga tentang karir summary tadi, posisi kita saat ini di mana dan kita mau kemana gitu. Terus, first section atau eee, utamanya dalam CV kita itu fokus, sama, pendidikan kita, sama publikasi dan sama riset. Ini kalau yang berkaitan dengan akademik. Kemudian yang lainnya itu sebenarnya opsional gitu, untuk funding, awards and prize, teaching roles, dan lain sebagainya itu opsional gitu. Tapi yang utamanya adalah kita menjelaskan, diri kita, saat ini kita di mana dan kita mau ke mana, kemudian pengalaman pendidikan kita, publikasi kita, dan pengalaman riset. Itu yang utama sebenarnya untuk CV, akademik gitu, terutama untuk mendaftar beasiswa ataupun mendaftar sekolah. Kalau untuk scholarship, nah ini umumnya kan personal details, career summary atau profiling tadi, terus education, employment, organization experience, atau leadership experience. Nah, ini terserah kita tadi pandangannya mau kita sebagai yang bisa teamwork, berarti namanya subheading-nya di organization experience. Tapi kalau kita mau lihat kita sebagai pemimpin, ya langsung aja leadership experience gitu. Kemudian ada publikasi, ada social activities kita, lima sama language skill. Karena kan scholarship juga melihat, oh kamu nggak mampu nggak nih melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu. Kalau misalnya skill bahasanya ternyata nggak mau, kan nggak bisa, makanya harus dimasukkan juga nih ke dalam CV. Nah, ini, berkaitan dengan ketika kita mau mencari supervisor, baik untuk melanjutkan studi master by riset ataupun, PhD gitu. Nah, ini, paling tidak harus ada selain personal detail sama career summary, tentunya ada education, research experience-nya, teaching experience, administrative experience, terus pernah mendapatkan funding di mana, terus pernah seminar atau konferensi di mana, publication-nya apa, dan tentunya reference, gitu. Nah, ini tips and trick dalam membuat CV. Saya juga dulu, eee, membuat CV itu, berubah-berubah ya teman-teman, gitu. Awalnya,
nggak peduli gitu sama CV, tapi lama-kelamaan gitu setelah saya lihat-lihat, saya membaca dan dari pengalaman, oh iya ya ternyata CV itu penting gitu untuk menunjukkan diri kita gitu. Dari yang CV saya buat panjang sampai yang tuh. Nah, itu belajar dari pengalaman gitu, ternyata CV itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting simple gitu, keep it simple, tapi itu tadi, menjelaskan siapa kita. Kemudian make it clear, eee, orang baca CV itu, orang itu tahu, oh maksudnya dia kuliah di sini, dia punya achievement ini selama dia kuliah, kayak gitu. Tidak misalnya, nggak jelas gitu, misalnya tumpang tindih atau misalnya cuma nulis, kuliah di UI, udah gitu aja gitu. Ngapain kuliah di UI-nya gitu, atau jurusannya apa, kan nggak jelas gitu. Nah, itu harus, CV itu harus menjelaskan itu. Kemudian keep it short, jangan banyak-banyak gitu, tapi, tidak banyak, tapi menjelaskan semuanya tentang kita. Eee, Kemudian be honest gitu, nggak boleh bohong, jadi sesuai dengan apa yang kita alami dan, sesuai dengan pengalaman yang kita punya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis CV dan perlu dihindari. CV-nya itu harus, gampang dibaca dan gampang di-follow gitu. Maksudnya di setiap section yang tadi, yang subheading itu misalnya dari education, dari career summary ke education, kemudian ke publication, kemudian ke employment experience, itu tuh semuanya bercerita yang sama gitu. Ada alurnya yang jelas dan orang ketika baca, "Oh ini maksud apa, dia pernah punya pengalaman ini, dia publikasi di sini, dan dia seperti ini," kayak gitu. Kemudian ini terkait dengan style CV, ada banyak banget, style CV ya, gitu. Mulai dari yang, bisa, bergambar-gambar sampai yang, plain biasa gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung kita. Kita comfortable-nya, kita nyamannya yang mana gitu. Yang menunjukkan diri kita tadi itu yang mana gitu. Kita mau dilihat sebagai orang yang fun, orang yang serius, atau yang seperti apa. Nah, itu juga bisa sebenarnya dilihat dari CV kita gitu. Kemudian, eee, stick to simple heading in your CV ini yang tadi yang heading-heading-nya itu misalnya leadership experience dan lain-lainnya itu yang simpel-simpel aja, jangan misalnya ditulis, pengalaman, organisasi sosial apa misalnya, langsung aja misalnya volunteer gitu. Jadi nggak perlu, rumit gitu ketika membuat subheading itu. Kemudian up to date. Nah, ini yang penting karena kan kita kadang lupa ya, CV itu yang terakhir, jadi kadang suka lupa, CV itu gimana, terus ordernya misalnya nggak dari yang baru, tapi, dari yang lama dulu, baru yang barunya di terakhir gitu. Sementara kan orang biasanya mau melihat dari yang terbaru dulu, baru yang lama. Nah, kayak gitu. Ini, penting banget untuk up to date. Kadang kita juga lupa gitu, saya juga pernah lupa gitu, asal kirim aja, oh ternyata CV-nya belum di-update gitu. Akhirnya ada beberapa hal yang mau saya tunjukkan dalam CV saya jadi nggak tercermin gitu. Kemudian ini be careful not to appear to double counting. Nah ini tadi, ketika tadi kita misalnya mau nunjukin di pengalaman pendidikan, misalnya di UI, pernah dapat sebagai, mahasiswa berprestasi gitu. Nah nggak usah kita tulis lagi di honor and awards-nya, jadi salah satu aja yang mau kita tunjukin tuh di mana, kayak gitu. Ini yang double counting. Kemudian tadi juga misalnya ada pengalaman bekerja, nah ada administrative experience. Nah, kita masukin sebenarnya di professional experience. Nah, kita pilih aja sebenarnya itu nggak professional experience kok, saya cuma magang, jadi, lebih cocok ke administratif misalnya. Nah, itu salah satu aja kalian pilih mau yang mana. Kemudian, mmm, nah ini, keep the entire in your CV consistent to career significance. Ini yang tadi saya bilang. Jadi dari awal sampai summary, sampai, kalian itu konsisten sebenarnya, mau dibawa kemana sih, mau kalian dari CV itu gitu. Saya mau dibilang sebagai, engineer profesional misalnya. Nah itu berarti semua berkaitan dengan, pengalaman kalian tuh, di bidang engineer misalnya, kayak gitu. Kemudian, misalnya masuk sertifikat tadi, sertifikat kalian datangi, itu ya yang berkaitan dengan engineer aja. Kalau misalnya kalian, sebagai engineer tapi kalian misalnya datang ke, seminar jurnalistik, nggak perlu-perlu banget sih dimasukin di sana gitu. Kalau kalian udah banyak ya masukin aja yang nunjukin kalau kalian, bidangnya adalah engineer, kayak gitu misalnya.
Terus jangan sampai, penuh, informasi yang nggak relevan ini. Sama kayak yang tadi misalnya tadi mau nunjukin sebagai, engineer yang profesional tapi ada pernah ikut jurnalistik, malah jadi macam-macam gitu, malah nggak jadi konsisten gitu di CV kalian. Kemudian, lacking in detail, jadi nggak terlalu detail, cuman, eee, nama kampusnya, tahun berapa lulusnya, udah itu juga nggak disarankan. Kemudian tentunya dishonest, jangan sampai, jadi harus sesuai dengan apa yang kita alami. Kemudian kalau memang kita menggunakan bahasa Inggris, do proofread, CV kita gitu. Kita bisa tanya ke temen, kita tanya, "Ini bener apa enggak ya?" Gitu. Nah, itu perlu. Selain untuk bahasa, proofread itu juga untuk kita bisa nanya ke temen kita gitu, "Ini CV saya gitu, menurut kamu, CV saya ini menjelaskan saya sebagai apa ya?" Gitu. Nah, itu juga, bisa jadi bahan untuk kita, "Oh, iya ya, CV kita sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum." Itu bagian dari proofread. Nah, sebenarnya urgensi CV itu apa sih gitu ya dalam seleksi perguruan tinggi atau seleksi beasiswa atau, dalam kehidupan kita lah in general gitu. Apa sih gitu urgensinya CV? Kenapa kita butuh CV gitu untuk mengenalkan diri kita. Nah, itu tadi, karena CV itu bagian dari kita kalau kita ada belanja sesuatu, kan kita lihat dulu tuh ya, karena ada katalognya, karena ada orang yang share iklannya misalnya. Nah, itu bagian dari kita mengiklankan diri kita sebenarnya melalui CV dan orang lain membuat orang lain tuh tertarik sama kita. Itu dari CV kita yang menjelaskan di mana kita saat ini dan kita mau ke mana. Nah, walaupun di CV nggak bisa menjelaskan kita mau ke mana secara keseluruhan, CV itu kan nanti gunakan untuk, interviewer ketika kita diwawancara, baik dalam pekerjaan, dalam seleksi beasiswa, itu pasti mereka akan mengacu kepada CV kita. Mereka akan bertanya di sana, dari situ gitu misalnya, "Ah, kamu pengalaman, pernah riset nih di sini, itu gimana signifikansinya sama karir kamu ke depan? Oh, kamu pernah pengalaman volunteer ya di sini, itu bagaimana signifikansinya sama karir kamu ke depan?" Misalnya. Nah, kayak gitu-gitu, itu mereka pelajari dari CV kita. Ketika CV kita sudah relate dan sesuai dengan apa yang mau kita capai ke depan, itu, pasti, langsung kan mereka jadi tahu, oh iya, kandidat ini udah tahu nih, dia mau ke mana dan dia siapa saat ini gitu. Itu, pentingnya sebuah CV. Terkait dengan template CV, ini sebenarnya tadi, tergantung kenyamanan kita. Mau pakai Word boleh, mau pakai Corel Draw boleh, mau ada template yang ikut di Canva boleh banget gitu, atau pakai InDesign atau yang lain, aplikasi yang lain, itu terserah sebenarnya. Itu sesuai dengan keinginan kita tadi, kita mau jual diri kita itu sebagai apa gitu, sebagai yang jago desain, atau substansi isinya gitu. Nah itu juga penting untuk diperhatikan ketika kita, menulis atau membuat sebuah CV. Ini beberapa referensi yang saya baca gitu ya terkait dengan CV, walaupun misalnya CV itu sederhana, tapi banyak gitu bahan bacaan yang bisa kita baca terkait dengan CV untuk jadi tambahan referensi kita, "Oh iya ya, ternyata CV itu penting juga," gitu, bukannya, bagian yang nggak penting dalam diri kita gitu. Justru itu, buat branding kita adanya CV itu. Nah, ini teman-teman bisa baca beberapa referensi ini. Mmm. Terakhir dari saya, ini quote-nya nih saya suka, "You are the best brand, make it outstanding," gitu. Jadi kita kan the best brand kita diri kita sendiri gitu, untuk menunjukkan kita siapa gitu. Jadi kita harus, make it ourself outstanding gitu, bisa dilihat sama orang gitu, terutama dari CV kita. Itu mungkin yang bisa saya bagi ke teman-teman, Teh Roprop dan teman-teman. Semoga bisa manfaat ilmu buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau nanya silahkan atau mau sharing. Maaf ya kalau saya kecepatan nggak ya? Enggak sih, Teh.
Masya Allah, luar biasa banget nih. Makasih banyak ya Teh Mira atas materinya yang luar biasa banget nih. Kita udah ngebedah CV, dipretelin sampai detail-detail banget nih. Nah, sekarang kita ada waktu untuk tanya jawab. Kurang lebih sekitar 10 menit ya karena kita sampai jam 9. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh ya 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, boleh teman-teman di kolom chat atau misalkan on mic aja ya biar kita lebih efektif gitu waktunya karena udah lumayan larut juga nih. Nah, mungkin boleh nih teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung on mic ya atau mungkin boleh raise hand dulu atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Oh ya, mungkin aku mau ini ya Teh sambil menunggu pengen bertanya juga nih. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita nanti tuh tadi kan ada nih CV yang dia tuh pakai application gitu nih langsung di formnya. Nah, kira-kira kalau kita pengen menonjolkan hal-hal tadi, tapi nggak ada gitu, nggak ada di formnya. Nah, kita mesti ngapain dong gitu Kak? Biar apa ya? Biar kita tuh pengen nunjukin ini, cuman nggak ada gitu. Nah, Gimana nih? eee, kan karo pertanyaannya. Mmm, Makasih, pertanyaannya. Jadi tadi kalau misalnya CV itu sudah ada application form-nya, kayak LPDP gitu kan, dia udah langsung tuh kita ngisi, ada field-field tertentu yang harus kita isi. Nah, eee, kan ada esai, ada, motivation letter. Di situ tempat kita menunjukkan, diri kita yang lain gitu. Karena, pasti yang ditanyakan di form aplikasi itu adalah pertanyaan yang umum. Yang nggak di mana kita nggak bisa nge-brand diri kita. Tapi kalau misalnya, kita mau menunjukkan diri kita, itu bisa dari esai kita. Kalau di LPDP itu kan ada esai, Eee, apa apa yang kamu sukses terbesar dalam hidupmu? Apa yang mau kamu, capai ke depan? Nah, di sana itu tempat kita untuk menunjukkan, siapa diri kita gitu, di esai itu dan di, motivation letter. Pasti kalau, application form dia nggak berdiri sendiri, pasti ada hal lain, tempat di mana kita bisa explore, bisa nunjukin, apa sih, unggulan terbesar diri kita atau sebenarnya siapa sih kita gitu. Kita menekankan diri kita di mana, kayak gitu. Itu bisa di situ, walaupun dengan, form aplikasi tadi, kayak gitu. Kalau dari lembaran kertas kalau misalnya hal lain lagi, ya ketika tentunya. Ketika interview, walaupun tadi banyak field yang umum, tapi kita bisa menjelaskan gitu, "Oh saya pernah di sini." Nah itu menjadi inspirasi saya untuk melanjutkan studi, dan ke depan saya mau seperti ini, kayak gitu. Mungkin itu, Teroprop. Jadi emang bisa disesuaikan gitu ya. Emang tergantung juga nih kita balik lagi lihat mereka mintanya di CV atau misalkan di form kayak tadi. Nah mungkin soalnya kayak memang sekarang tuh untuk nggak cuma LPDP sih teh kayak untuk di dalam negeri pun kayak beasiswa S1 tuh ada gitu beberapa yang langsung pakai form gitu. Nah mungkin selanjutnya nih dari teman-teman boleh ya kalau misalkan ada pertanyaan gitu. Nah, boleh langsung aja ya di chat atau di kolom komentar. Nah, ini ada nih dari Kak Dadan. Saya mau nanya, seberapa pentingkah memasukkan foto dalam sebuah CV? Nah, ini nih, gimana nih Teh? Penting nggak nih foto untuk dimasukin ke CV? Iya, dari Kang Deden ya, kalau menurut saya dan sepanjang yang pengalaman saya, sebenarnya itu nggak terlalu penting. CV memasukkan foto kita itu ketika kita mau mendaftar pekerjaan atau mendaftarkan hal-hal yang salah satu persyaratannya itu adalah berpenampilan menarik. Ketika ada kata kunci itu, maka masukkan foto. Tapi kalau nggak ada, tanpa foto sebenarnya nggak perlu boleh-boleh saja, disahkan saja, gitu. Jadi, pentingnya memasukkan foto dalam CV ya ketika kita mau mendaftar sesuatu yang memang persyaratannya berpenampilan menarik misalnya. Nah, itu mungkin baru kita masukkan foto, tapi kalau misalnya nggak ada, kayak akademik ya nggak perlu kita masukkan foto kita, karena mereka juga akan bisa lihat gitu, apalagi
Kalau misalnya kita email, udah ada fotonya, nggak perlu lagi ada di CV, kayak gitu. Atau kalau misalnya, tadi aplikasi beasiswa, udah ada formnya sendiri untuk foto profil. Jadi nggak perlu lagi kita, doubling untuk masukkan foto kita di CV, karena orang udah lihat, foto kita sebelumnya di profil umumnya, kayak gitu sih. Kalau buat foto sendirinya itu ada kriteria khusus nggak sih? Kayak misalkan fotonya harus gimana gitu. Soalnya kan kadang kita lihat ada beda-beda gitu. Ada yang dia tuh langsung pakai foto 3x4 atau misalkan kayak gimana. Nah, kalau untuk beasiswa ini ada spesifikasi sendirinya nggak sih, Kak? Kalau untuk beasiswa biasanya ada requirement-nya sendiri ya, ada syaratnya sendiri. Kayak, karena saya pengalamannya di LPDP ya teman-teman, jadi kayak di LPDP ya kita masukin fotonya sendiri, ketika kita buat profil gitu. Jadi, kalau itu mereka pasti menuntutnya adalah foto kita yang, foto pas foto gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi mau melihat yang berpenampilan menarik atau mau di CV kita mau masukin foto, tapi kita mau nunjukin bahwa kita adalah, profesional di bidang, gym misalnya tadi gitu. Itu bisa loh nampilin foto kita lagi, di pekerjaan gitu. Nah itu juga boleh gitu. Itu tujuannya adalah beda, beda lagi nih tujuannya CV kita mau menunjukkan bahwa kita tuh pekerja profesional di bidang itu. Nah itu boleh boleh banget gitu kalau mau seperti itu arahnya, kayak gitu. Jadi nggak harus selalu foto yang latarnya merah atau biru gitu Iya, ya. Jadi nggak selalu foto formal, iya. kirain gitu soalnya kan kita Kalau kita sering bisa lihatnya bebas. gitu. Oke, siap-siap. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan. Nah, Kak izin bertanya dari Kak Dianti yaitu untuk di bagian reference dosen, apakah harus yang masih aktif mengajar atau boleh yang sudah pensiun katanya? Oh, nah ini sebenarnya tergantung kedekatan kita dengan dosen itu. Kalau misalnya dia sudah pensiun, tapi dia memang expert sekali di bidangnya dan itu kalian punya kedekatan karena dia pembimbing akademik kalian, gunakan saja beliau gitu. Karena kan beliau yang pasti lebih banyak dikenal oleh orang banyak misalnya dibandingkan dengan misalnya dosen aktif, tapi dosennya masih muda nih, nggak banyak yang kenal. Nah, itu justru tidak menguntungkan buat kita kan. Justru ketika pembimbing akademik kita itu adalah orang yang expert di bidangnya dan banyak orang yang kenal walaupun beliau sudah pensiun, itu tidak apa sih disahkan saja menurut saya. Oh ya, Itu kan terkait gini dengan ya, kalau misalkan gini kan tadi sempat lihat juga ya di CV-nya punya kamera tuh ada yang dari profesor terus sama satu lagi siapa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita masukin apa ya? Kalau misalkan kita nih ada kenalan misalkan dengan profesor di jurusan kita, cuman kayak dia tuh kurang dekat sama kita gitu. Nah, terus satu lagi ada kita punya dosen pembimbing, tapi ya misalkan dosen biasa gitu, cuman beliau memang punya kedekatan dengan kita. Nah, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih Kak kayak masukin keduanya tuh profesor dulu atau misalkan ada urutan yang menandakan bahwa yang pertama tuh lebih dekat dengan kita atau harus dari kayak seberapa tinggi dari referensi yang apa ya, yang menjadi referensi kita gitu Kak? Atau seperti apa nih? Kalau ini beda lagi nih, kalau misalnya kita nggak deket sebenarnya jangan dimasukkan. Kalau itu yang lebih tahu tentang kita gitu, pengalaman kita di secara akademis gitu. Kalau misalnya dia profesor tapi dia tidak tahu kita, lebih baik jangan dimasukkan. Kalau di saya itu adalah kebetulan atasan saya, direktur Poltekkes dengan, pembimbing saya waktu S2 gitu. Jadi sebenarnya tidak menulis mana yang pertama, mana yang kedua, saya menulis, direktur itu yang pertama karena kan yang sekarang lebih dekat dengan saya saat ini yang tahu saya adalah direktur karena tahu bagaimana saya bekerja. Itu kenapa saya menaruh, eee, pembimbing saya itu di tempat kedua gitu karena kan beliau, sudah sekian tahun yang lalu gitu ketemu saya. Nah kayak gitu. Jadi, kalau nggak deket jangan dimasukkan
dimasukkan. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman riset sama dia, kita pernah misalnya sama-sama satu di ada kepanitiaan konferensi, itu boleh dimasukkan. Tapi kalau tidak dekat sama sekali, hanya tahu karena pernah mengajar di satu kelas, lebih yang paling dekat gitu, yang paling tahu kita akan kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita menuliskannya pun harus ada izin atau konfirmasi dulu ya, Kak. Kayak takutnya kayak, Ya "Ih, betul, ngapain?" harus gitu, harus harus saling komunikasi dulu. Nah, ya. banyak Nah, sih. kalau tidak dekat tapi sudah izin dan misalnya, dosen tadi bersedia, silahkan gitu. Jadi emang tergantung dari kitanya nih mau kayak gimana gitu untuk menjaga komunikasi tersebut. Ternyata penting banget nih Betul. kayaknya. Soalnya kan kayak kita Iya, CV itu jarang banget ada yang kayak gitu dan ternyata untuk akademik ini sangat penting gitu. Nah, lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak Satria. Saya mau bertanya, pernah ikut webinar tentang membuat CV, tapi penjelasan untuk setiap pembicaranya itu beda-beda. Dan ada hal yang beda tuh dari penjelasan Kak Mira tadi, salah satunya adalah yang skill yang ada ratingnya. Ada penjelasan yang katanya nggak usah dikasih rating, tapi ada juga yang lebih baik kita kasih rating atau enggak. Nah, itu baiknya gimana ya, Kak? Nah, kita mencantumkan rating skill atau enggak gitu baiknya. Dan mungkin idealnya juga berapa sih kalau misalkan kita mencantumkan itu skalanya seperti apa? ke-mute. Pertanyaan terakhirnya itu Oh ya. iya, dan ini mungkin Idealnya Kak berapa kayak kalau iya gitu kalau nyantumin? misalkan skalanya tuh kayak berapa dari berapa hingga ke berapa gitu Kak. Aduh mohon maaf. Siap. Eee, jadi gini, tadi saya juga bilang itu sebenarnya opsional gitu. Ketika kita sudah menjelaskan, leadership leadership experience kita, pengalaman kita sebagai pemimpin, itu, udah kita jelasin, nggak perlu lagi pakai rating-rating tadi, gitu. Jadi itu tadi sebenarnya adalah opsional ketika memang, sudah terlalu kalian tuliskan, tapi ada hal-hal yang belum masuk gitu. Eee itu juga nggak jadi yang utama sih. Tadi kalau misalnya kan saya mencontohkannya yang leadership dengan yang, English kalau nggak salah ya, pengalaman bahasa Inggris, bahasa. Nah, itu, nggak perlu kita masukkan rating lagi. Kalau bahasa kan udah ada sertifikasinya, kita bisa, taruh TOEFL kita berapa, terus, kita bisa taruh lagi, IELTS-nya berapa misalnya. Nah, itu nggak perlu lagi pakai rating skill memang. Jadi itu tadi hanya opsional saja ketika memang, cukup nih, tapi saya mau kasih tahu kalau saya punya pengalaman leadership yang, keren misalnya. Tapi kalau misalnya, udah kita masukin leadership experience-nya, nggak perlu pakai rating skill memang, gitu. Jadi mungkin sebenarnya ini juga bisa bermanfaat ya Kak ketika misalkan aku nih kayak waktu itu kayak pernah nih daftar di satu Mhm. organisasi terus kayak dia tuh mencantumkan CV dan ya aku masukin dong kayak rating skill gitu. Nah, kan suka ada tuh kayak kita mau meng-apply itu di posisi mana dan ternyata itu ada apa ya hal yang menjadikan itu pertimbangan gitu ketika waktu itu saya memilih untuk di writing skill saya tuh misalkan masih lebih baik daripada desain. Nah, ternyata masuknya tuh di writing skill. Nah, jadi emang mungkin itu juga bisa jadi apa ya, ada kegunaannya gitu ketika memang meskipun tidak diminta namun kita memasukkannya gitu ya, Kak. Nah, ternyata Iya. luar biasa banget nih teman-teman ilmu yang udah didapatkan untuk CV itu ternyata nggak mudah gitu dan untuk biar kita kelihatan banyak aktif sana sini itu juga mesti disesuaikan dengan beasiswa apa sih atau misalkan untuk tujuan dari apa ya tujuan dari CV kita ini apa. Nah mungkin ingin meresum dulu ya dari yang kita pematerian mungkin hanya singkat saja. Nah jadi CV itu pada dasarnya adalah bagaimana cara kita untuk menjual diri kita sendiri gitu. Nah, terkait dari tujuannya itu apa, nah kita bisa menyesuaikan kita ingin menonjolkan diri kita itu unggul di bidang mana dan ada baiknya sesuai dengan
tujuan dari kita membuat CV untuk apa. Kalau misalkan untuk akademik, ya kita tonjolkan akademik, namun ketika kita ingin mengapainya untuk tujuan lain, ya kita menyesuaikannya juga. Nah, untuk komponen CV yang penting, nah ini juga opsional, bisa disesuaikan. Itu yang pertama ada personal details, kemudian career summary, kemudian education, employment, administrative experience, teaching experience, kemudian publication, kemudian ada research experience, honors and awards, research grants, kemudian ada attendance on seminar, kemudian ada activities kayak misalkan seminar, terus voluntary dan kegiatan yang lainnya, dan yang terakhir adalah interest, kemudian ada personal affiliation and reference. Yang terpenting ya, itu yang ilmu yang kita dapat kali ini sangat banyak, dan tips yang harus banget untuk diterapkan ketika kita membuat CV, baik itu ketika kita membuat CV langsung atau misalkan kita memasukkannya di form apply beasiswa adalah yang pertama adalah keep it simple, yang kedua adalah make it clear, yang ketiga adalah keep it short, dan yang terakhir adalah be honest, atau kita mesti jujur, karena apapun itu kita harus sesuai dengan apa yang kita masukkan, karena ini jaga-jaga ketika kita nanti lolos tahap berikutnya, terus nanti kita interview atau yang lainnya. Jadi intinya tetap jaga kejujuran, dan yang terpenting adalah ketika kita pengen mengajukan CV itu jangan jadikan ini yang terakhir gitu, karena ini adalah CV itu adalah harus yang kita utamakan, karena ini menunjukkan kita seberapa layak sih untuk bisa menjadi award di satu beasiswa. Dan Masya Allah, luar biasa banget nih. Mungkin dari Kak Mira ada closing statement Kak sebelum kita menutup sesi kali ini. Boleh nih Kak? Oke, jadi saya teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau masih kuliah tapi nanti ke depannya mau mendapatkan beasiswa atau mendapatkan pekerjaan, sedang bongkar-bongkar CV-nya, mau menulis CV-nya, mulailah gitu dari sekarang. Mulailah kalian menyusun pengalaman-pengalaman kalian, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya untuk kalian tuangkan ke CV kalian, tapi relevan dengan karir kalian ke depan gitu. Jadi ini jadi saya hanya pengalamannya ini saja kalian dapatkan, kalian ikuti gitu untuk kalian bisa memperkaya CV kalian. Itu mungkin dari saya. Masya Allah, terima kasih banyak nih Kak Mira atas luar biasa nih closing statement-nya, dan kami juga mohon doanya semoga kami bisa lulus ya untuk apply, terutama untuk LPDP bagi yang sedang mempersiapkan, atau mungkin Amin. beasiswa-beasiswa lainnya yang Masya Allah luar biasa sekali. Nah, mungkin Kak sebelum ditutup, dari kami, dari Islam Mengajar, ada sedikit kenang-kenangan, yaitu berupa piagam penghargaan. Sebentar ya Kak, nah ini ada dari kami, mohon diterima ya Kak. Nah ini ada piagam penghargaan yang diberikan kepada Kak Mira Azza Shofia sebagai narasumber kita atau speaker di acara IM Webinar Series dengan tema memperkenalkan diri dengan CV beasiswa menarik. Saya beserta panitia yang lain mewakili Islam Mengajar ingin memberikan sertifikat ini, mohon diterima Kak Mira. Terima kasih teman-teman panitia, terima kasih sudah mengajak saya menjadi narasumber, Teroprop dan teman-teman. Semoga sharing saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih banyak Kak. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita menutup acara kali ini, boleh nih teman-teman on cam dulu ya sebelum kita berpisah, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mau bergabung dari awal webinar hingga akhir. Mungkin boleh on cam nih teman-teman, karena kita adalah penutupan untuk webinar nih kali ini. Yuk boleh on cam yuk teman-teman sebelum kita menutup acara kita hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk acara menarik lainnya, teman-teman nanti bisa
untuk memfollow Instagram dari kita yaitu @islam_mengajar_id dan juga tadi IG-nya Kamira yaitu apa? Mira Azza Shofia ya, nanti cari aja pasti ada ketemu, aku udah follow. Sepertinya. Nah, ayo teman-teman mungkin yang lainnya. Kalau misalkan mungkin sudah tidak ada lagi, akan saya hitung saja ya. 3, 2, 1. Nah, boleh sekali lagi? 3, 2, 1. Aduh, bentar. Ada ini nih. Nah, sudah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang malam ini sudah hadir, baik itu dari awal hingga akhir, dari sesi IM Webinar Series awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kami sharing dari acara ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk teman-teman dan juga kakak-kakak dalam mendaftarkan beasiswa dan juga insya Allah di tahun ini atau ketika mendaftarkan beasiswa akan menjadi awardee selanjutnya. Terima kasih banyak Kamira atas Amin. waktu dan kesempatannya dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya Harper Plativa Tumila sebagai moderator mohon pamit undur diri. Kita tutup malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah boleh live Waalaikumsalam. kakak dan Terima teman-teman. kasih. Assalamualaikum. Salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi untuknya. wabarakatuh. Terima kasih Kamira. Makasih banyak Salam. Kak. Izin live. Iya boleh Kak.